Kisah Nabi Muhammad, bagian 144. Orang-orang Ansar. Setelah mendengar apa yang menjadi penjelasan Rasulullah, kaum Ansar pun menyadari kesalahannya. Ansar menjawab, garis bawah, memang Allah dan Rasulullah juga yang lebih bermurah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, garis bawah, saudara-saudara Ansar, mengapa kalian tidak menjawab kata-kataku? Garis bawah, dengan apa harus kami jawab ya Rasulullah? Segala kemurahan hati dan kebaikan itu ada pada Allah dan Rasul-Nya juga. Garis bawah, tak mampu lagi kaum Ansor mencari kalimat untuk menjawab pertanyaan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sungguh, demi Allah, kalau kamu mau tentu kamu masih dapat mengatakan, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan orang, kamilah yang mempercayaimu. Engkau ditinggalkan orang, kamilah yang menolongmu. Engkau diusir, kamilah yang memberimu tempat. Engkau dalam kesengsaraan, kamilah yang menghiburmu. Saudara-saudara Ansar, masih adakah sekelumit juga rasa keduniaan itu dalam hatimu terhadap harta itu? Aku telah mengambil hati satu golongan kaum supaya mereka sudi menerima Islam, sedang terhadap keislamanmu aku sudah percaya. Garis bawah, tidakkah kamu rela saudara-saudara Ansar apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, dan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang Ansar. Jika orang menempuh suatu jalan di celah gunung dan Ansar menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansar. Garis bawah. Demikian penjelasan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa. Garis bawah, Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak dan cucu-cucu Ansar. Garis bawah. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Garis bawah, sebenarnya perumpamaan sahabat yang baik dan buruk itu bagaikan pembawa misik atau parfum dan peniup api. Maka pembawa parfum ada kalanya memberi engkau atau engkau memberinya atau engkau mendapat bau harum darinya. Garis bawah. Adapun yang membawa api, jika tidak membakar pakaianmu maka engkau akan mendapat bau asapnya. Garis bawah. Gelombang. Perpisahan untuk selamanya dengan putri tercinta. Singkat cerita, saat kembali ke Madinah pun tiba. Maka Rasulullah bersama puluhan ribu para sahabat berangkat ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kabar duka datang kepada Rasulullah. Zainab, putri tercinta Rasulullah, meninggal dunia. Waktu berlalu tanpa terasa, genap setahun Zainab berkumpul kembali dengan suaminya. Zainab sang mujahidah, wanita penyabar dan tegar itu telah kembali menghadap sang Khalik setelah berjuang menghadapi penyakit yang dideritakan semenjak keguguran kandungannya. Zainab meninggal dalam usia relatif muda, 30 tahun. Namun begitu dewasanya sikap dan ketabahannya yang patut diteladani oleh para remaja muslimah yang datang sesudahnya. Kepergian Zainab meninggalkan Abul Ash seorang diri mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama dalam suka dan duka. Hanya dua buah hati mereka, Ali dan Umamah, yang kini menjadi pelipur lara. Kedukaan pun menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergian Zainab membuat beliau sangat berduka dan bersedih, membuat kesedihan yang lama terkenang kembali, yaitu ketika melepas kepergian istrinya, Khadijah, dan putri keduanya, Ruqayyah. Beliau pernah bersabda tentang Zainab, putri sulungnya ini, dia adalah putri terbaikku. Ia dirundung musibah disebabkan olehku. Bersambung bagian 145.